Kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah anak angkat atau pengikut Nabi Ilyas alaihissalam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya, yaitu kaum Bal. Nabi Ilyasa alaihissalam merupakan anak kandung dari Aktub bin Ajus. Beliau lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul pengganti Nabi Ilyas alaihissalam, sebagaimana telah terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 86 yang berbunyi, adapun Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, semuanya itu telah kami berikan kepadanya kelebihan derajat di atas umat di masanya. Quran surat Al-An'am ayat 86. Pada masa Nabi Ilyasa alaihissalam, rakyat atau umat hidup aman dan makmur karena mereka selalu patuh kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ilyasa alaihissalam meninggal dunia, umat atau kaum Bani Israel meninggalkan hukum Taurat. Mereka mengambil jalan yang salah, yang mungkin hari makin bertambah kekufuran, kekafiran, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Zakaria. Masa yang dialami oleh Nabi Zakaria adalah masa yang aneh, di mana banyak hal yang berlawanan, yang berhadapan-hadapan dan saling bertentangan, serta terlibat pertarungan yang tidak pernah padam. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bercahaya di masjid yang besar di Baitul Balqis, sedangkan kebohongan memenuhi pasar-pasar Yahudi yang bersebelahan dengan masjid itu. Sudah menjadi tradisi dunia bahwa segala sesuatu yang bertentangan mesti saling berhadapan pada kebaikan dengan kejahatan, cahaya dengan kegelapan, kebenaran dengan kebohongan, para nabi dengan para pembangkang. Alhasil segala sesuatu berhadapan untuk mempertahankan kehidupan. Di masa yang kuno ini terdapat seorang nabi dan alim yang besar. Waktu pagi menyelimuti kota, keluarlah istri Imron untuk memberikan makan kepada burung, dan ia melihat pemandangan yang ada di sekitar dan mulai merenungkan. Kisah Nabi Yahya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayah kepada Nabi Yahya. Sedar dan mengetahui bahwa anggota-anggota keluarganya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, dan anak-anak saudaranya adalah orang-orang jahat Bani Israel yang tidak segan-segan melanggar hukum-hukum agama dan berbuat maksiat. Disebabkan iman dan rasa keagamaan mereka belum meresap betul di dalam hati mereka, sehingga dengan mudah mereka tergoda dan terjerumus ke dalam lembah kemungkaran dan kemaksiatan. Ia khawatir bila ajalnya tiba dan meninggalkan mereka tanpa seorang waris yang dapat melanjutkan pimpinannya atas kaumnya, bahwa mereka akan makin rusak dan makin berani melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Bahkan ada kemungkinan mereka mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum-hukum agama. Kekhawatiran itu selalu mengganggu pikiran Zakaria. Di samping rasa sedih hatinya bahwa ia sejak kawin hingga mencapai usia 90 tahun Tuhan belum mengaruniai dengan seorang anak yang ia idam-idamkan untuk menjadi penggantinya memimpin dan mengimani Bani Israel. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Isa adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki Nabi Isa untuk membuktikan kenabiannya. Sifat tersebut ini juga dapat dengan sifat yang dimiliki oleh para malaikat, karena Isa diperkuat oleh Ruh Al-Qudus sebagaimana para nabi yang diutus
oleh Allah memiliki beberapa istri. Bahkan kitab-kitab Yahudi menyebutkan bahwa jumlah istri-istri Nabi mereka Sulaiman misalnya mencapai kurang lebih 700 wanita. Isa dikisahkan tidak menikah menurut beberapa pendapat ulama. Sedangkan Ustadz Sarwat menjelaskan bahwa Isa telah menikah dan poligami sebanyak 5 kali. Istri pertama bernama Maryam Magdalena dan yang kedua adalah Lydia. Kemudian para istri yang lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut. Kisah Nabi Muhammad. Sejak muda Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan kejujuran, amanat, kesabaran, ketegaran, dan kedermawanan. Dalam kesabaran dan kerendahan diri beliau tidak memiliki sekutu, dan dalam kemanisan etika beliau tak tertandingi. Sesungguhnya engkau berada di puncak akhlak yang agung. Dalam memaafkan beliau tak ada taranya. Ketika mendapat gangguan dan cemoohan masyarakat, beliau hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia, penyayang dan belas kasih terhadap mereka. Ia belas kasih dan pengasih terhadap mukminin. Beliau tidak pernah menyembunyikan keceriaan wajah terhadap para sahabat dan selalu mencari berita tentang kondisi mereka. Beliau selalu memberikan tempat khusus kepada orang-orang yang baik di sisi beliau. Orang yang paling utama di sisi beliau adalah orang yang dikenal dengan kebaikan terhadap muslimin, dan orang yang termulia adalah orang yang lebih bertindak toleran dan tolong-menolong terhadap